Shalom, selamat pagi anak kami kelas 3A. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Salam sehat ya. Mengingatkan kembali saat-saat ini kita harus lebih lagi menjaga kesehatan kita. Gunakan masker ketika keluar, cuci tangan yang rajin, makan makanan sehat dan istirahat teratur ya, agar kita semua sehat. Jadi tetap jaga kesehatan kita, gunakan protokol kesehatan. Baik anak kami kelas 3, sebelum kita belajar di subtema 2 kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami belajar, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Jangan Kau berkati setiap anak-anak kami, berkati kedua orang tua, berkati Memros juga yang akan mengajar dan mendidik mereka. Berkati seluruh guru-guru dan seluruh anak didik kami di BIK. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa dan juga sudah absen semuanya tadi pagi ya, sudah sarapan pasti ya. Pagi ini kita kembali masuk di subtema 2 ya. Tema 3B subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita buka halaman 32 ya. Sebelum kita masuk di subtema 2, Mem tanyakan kembali apa pelajaran kita di subtema 1 yang kemarin ya. Kemarin kita belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Masih ingat ya semuanya apa manfaat tumbuhan, yaitu untuk kesehatan tubuh, untuk bahan makanan atau bahan pangan, untuk obat-obatan, untuk makanan ternak, untuk bangunan dan sebagainya ya. Hari ini kita masuk kembali tentang manfaat atau kegunaan. Di sini manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya. Perhatikan anak-anakku halaman 32. Di sana ada banyak contoh hewan ya. Ada banyak jenis hewan di sini yang ada di sekitar kita. Ada hewan yang dimanfaatkan manusia, ada hewan yang dipelihara, ada hewan juga yang hidup bebas di alam ya. Coba perhatikan hewan-hewan yang ada di dalam gambar ya. Dapatkah kita menyebutkannya? Coba anak-anakku. Yang di atas apa? Ada ayam ya, ada juga sapi, ada kuda, ada kerbau, ada cacing, ada kupu-kupu, ada burung ya. Ada banyak contoh hewan di dalam buku kita, dan masih banyak lagi hewan lainnya di sekitar kita. Anak-anakku semua, ada yang punya hewan peliharaan? Pasti ada ya. Mem juga punya ikan, yaitu ikan hias ya. Ikan kesayangan Mem ya. Anak Mem juga hobi melihara ikan hias di dalam akuariumnya ya. Supaya sehat kita harus rawat ya, karena manfaatnya sangat banyak ya. Untuk kita bisa hati kita senang ketika kita melihat ikan, kehidupannya bagaimana, kehidupan ikan itu. Nah, ketika mereka berenang gembira ya di dalam air, nah itu juga membuat kita suka cita ya. Jadi kita tetap semangat ya ketika kita melihat
hewan peliharaan kita, apa itu kucing, apa itu ikan, apa itu kelinci, semuanya menyenangkan. Baik anak-anakku semua, kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Sama seperti kemarin ya, kita belajar tentang dongeng ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu dongeng ya. Sudah ya. Ada bermacam contoh kemarin ya. Contoh tumbuh-tumbuhan ataupun contoh dongeng tentang pertemanan jamu biji dengan tomat ya. Ada pohon rambutan dan sebagainya. Pada hari ini kita diajak membaca Caca yang Rendah Hati ya. Di sini ada Caca si capung dan Petra si burung pipit ya. Nanti anak-anakku baca dongengnya ya. Baca sampai halaman 34. Caca yang Rendah Hati ya. Setelah kita baca semua dulu ya. Kita garis bawahi seperti biasa. Nanti dengan kita baca dengan baik, pasti kita memahami apa pesan dari dongeng ini ya. Dan juga kita belajar tentang tokohnya, siapa tokohnya. Coba buka halaman 34. Setelah membaca dongeng, informasi apa yang kita dapatkan dari dongeng tadi ya? Di sini sebenarnya diajak diskusi, tapi karena kita belum bisa tatap muka untuk diskusi, kita tidak lakukan. Untuk itu kita dapat mengerjakan sendiri dulu ya. Karena diskusinya tidak bisa dilaksanakan. Kita doakan pandemi cepat berlalu sehingga pembelajaran kita baik diskusi, tatap muka dengan teman, tatap muka dengan guru bisa terlaksana dengan baik. Di sini nanti setelah kita baca tentang Caca yang Rendah Hati, ada pertanyaannya. Siapa tokoh yang terdapat dalam dongeng? Tadi ada dua ya yang membacakannya, Caca si capung dan Petra si burung pipit. Itu tokohnya ya. Tulis sifat setiap tokoh. Nah, Petra di sini dan siapa si burung pipit. Di sana diceritakan sikap atau sifat mereka ya. Nanti dibaca semua sifat si Caca si capung dan si Petra burung pipit. Nanti kamu jawab di nomor 2 sifatnya apa ya. Pertandingan apa yang diceritakan dalam dongeng? Apa pertandingan mereka ya? Di sini ada ya, dikatakan pertandingan pun dimulai. Caca dan Petra harus terbang mengelilingi kebun anggur. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang ya. Ada pertandingan ya. Nanti diisi juga. Terus dikatakan siapa yang terbang jauh meninggalkan lawan pertandingan? Apa yang terjadi dengan Petra ketika mendekati garis akhir? Apa yang dilakukan Caca melihat kejadian yang menimpa Petra? Siapakah yang akhirnya memenangkan pertandingan? Pesan apa yang terdapat di dalam dongeng? Yang nomor 8, kalian sudah belajar tentang pesan dari sebuah dongeng atau cerita ya. Anak-anakku pasti semua bisa ya. Kemudian di pembelajaran 2 halaman 38, kekompakan semut. Ini juga ada dongeng yang menarik tentang semut ya. Di sini ceritanya
Di tepi hutan tinggal sekelompok semut merah. Nanti juga baca semua ceritanya. Lalu belajar menjawab pertanyaan yang ada ya. Nanti menjelaskan lagi apa saja tugas atau PR kalian ya. Nanti menjelaskan melalui WA group ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Coba di halaman 40 itu, karena diskusi kita tidak bisa lanjutkan. Jadi kita masuk di PKN saja ya, tentang perbedaan. Bagaimana kita menghargai perbedaan sifat ya. Contohnya di rumah, sifat papa atau ayah bagaimana, sifat ibu bagaimana. Mungkin ada perbedaan sifat bapak dengan ibu. Mungkin bapak pendiam, ibu suka bercanda dan sebagainya ya. Tapi semua itu harus menjadi membangun ya, tidak mencela sifat-sifat yang ada di rumah atau di sekolah dimanapun kita berada. Contohnya sifat kakak atau adik, sifat kakaan contohnya suka memelihara ikan, sedangkan adik sifatnya ceria ya, suka mutar apa itu namanya, lagu-lagu yang ada di televisi mungkin ya. Jadi semua itu harus kita hargai. Bagaimana kita menghargai sifat yang berbeda, yaitu bagaimana saling menghormati, tidak mengejek, tidak mencela ya. Itu salah satu cara kita. Tetap kita hargain abang atau kakak, tetap kita sayangi adik kita sekalipun sifat kita berbeda. Atau teman bermain, teman di sekolah, ada sifat-sifat yang berbeda, kita harus mau menerima kelebihan dan kekurangan teman kita ya. Dalam perbedaan kita harus bersatu, saling menghargai perbedaan ya. Itu dapat kita pelajari dari PKN. Yang ketiga, matematika ya. Untuk matematika di sini kita kembali belajar perkalian lagi ya. Perkalian coba dibuka. Halaman 35 ya. Di sana kita diajak untuk mengerjakan perkalian dan juga sifat pertukaran pada perkalian. Kalau kemarin sifat pertukaran tentang penjumlahan. Kalau ini sifat pertukaran tentang perkalian ya. Contohnya, perhatikan. 4 dikali 3 sama dengan, sifat pertukarannya adalah 3 dikali 4, hasilnya 12 ya. Jadi sama seperti kemarin penjumlahan, posisinya ditukar ya, yang di depan ke belakang. Kemarin rumusnya apa? Kemarin A
ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan hasilnya C ya. Ini yang kemarin penjumlahan. Kalau perkalian 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4, yaitu contohnya A dikali 3 sama dengan B dikali 3. Hasilnya sama dengan C ya. Jadi sifat di atas adalah sifat pertukaran pada perkalian. Nanti contohnya kalian bisa lihat di halaman 35 ya. Lalu coba kita buka lagi. Untuk tugasnya tidak usah dulu ya. Untuk matematika nanti tugas kita di bahasa Indonesia saja ya. Baik anak-anakku, sifat pertukaran pada perkalian yaitu caranya tadi ya, contohnya bilangan 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4, hasilnya 12 ya, atau A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan hasilnya C ya. Tuh, kalau kemarin A ditambah B sama dengan B ditambah A, hasilnya C. Itu contoh bilangannya. Contoh 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4, hasilnya 7. Kalau hari ini 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4, hasilnya 12. Ditukar posisinya ke depan ya. Baik anak-anakku semua, sudah paham sampai di sini? Sudah paham ya? Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada 3 pembelajaran, yaitu manfaat hewan ya tadi ya. Judul subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Banyak manfaatnya ya, untuk bahan makanan, untuk alat transportasi, untuk hobi atau kesenangan kita ketika kita memelihara hewan-hewan peliharaan kita ya. Jadi banyak manfaatnya. Dan tadi ada beberapa contoh ya, sifat-sifat hewan ya. Atau dari cerita tadi kita bisa belajar apa yang dapat kita ambil dari contoh ceritanya, pesan apa, sikap yang bagaimana yang kita ambil. Kita sudah belajar ya. Dan juga bagaimana kita menghargai perbedaan, baik di rumah, baik di sekolah, di mana saja. Yang ketiga, sifat pertukaran perkalian ya. Tetap contohnya seperti kemarin, seperti ini, 4 dikali 3 sama dengan 3 kali 4, hasilnya 12 ya. Jadi posisinya ditukar. Cuma yang ini tentang perkalian. Kalau kemarin di subtema 1, sifat pertukaran pada penjumlahan. Baik anak-anak kami semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan kemanapun kita pergi ya. Salam sehat semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar, sudah menyampaikan pembelajaran di subtema 2. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami, mampukan mereka untuk menerima pelajaran dengan baik, sehingga menerima ilmu pengetahuan lebih baik lagi. Berkati semua anak didik kami, berkati kedua orang tua dan juga hamba-Mu. Inilah kami Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat.